Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan fungsi Boolean. Oke. Dengan menggunakan metode tabulasi. Jadi perbedaannya dengan yang metode KMAP, kalau KMAP itu hanya bisa digunakan untuk menyederhanakan ekspresi Boolean sampai 4 variabel. Nah, kalau yang metode tabulasi bisa lebih dari 4 variabel. Tahapannya ada 2, penentuan prime implikan dan pemilihan prime implikan. Untuk penentuan prime implikan, simpelnya adalah membandingkan tiap minterm dengan minterm yang lain, ya. Jika dua minterm berbeda di hanya satu variabel, maka variabel tersebut dihapus sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Ulangi sampai tidak ada lagi. Jadi tahapannya untuk yang pemilihan penentuan prime implikan, kelompokkan minterm berdasarkan kepemilikan jumlah angka 1. Kombinasikan dua minterm yang berbeda hanya pada satu variabel. Ulangi langkah 1, 2 sampai tidak ada kombinasi yang tidak mungkin. Term yang tidak bertanda adalah prime implikan. Oke, sekarang dari contoh ini f, w, x, y, z, nomor list mintermnya adalah 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Maka kita buatkan tabel dengan tadi adalah dikelompokkan berdasarkan kepemilikan angka 1. Nah, ini yang kelompok pertama tidak memiliki angka 1. Kelompok kedua terdiri dari minterm 1, 2, 8 memiliki 1 angka 1. Kelompok 3 minterm 10 memiliki 2 angka 1. Kelompok keempat minterm 11, 14 memiliki 3 angka 1 dan minterm 15 4 angka 1. Kemudian kita kombinasikan, ya, karena tadi syaratnya hanya berbeda di satu variabel, maka cukup kita mengkombinasikan antara dua kelompok yang berdekatan. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dan 5. Sekarang, minterm 0 dengan minterm 1 berbeda pada literal Z, maka bisa dikombinasikan 01, 000, min atau dash, ya. 01 ini Anda beri tanda. Oke. 0 dengan 2 juga bisa dikombinasikan karena berbeda hanya di literal Y, maka ekspresinya 00 dash 0. Minterm 0 dan minterm 2 Anda tandai. Oke. 0 dengan 8 berbeda di literal W, dash 000, minterm 8 Anda tandai. Oke, antara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai, sekarang bergeser ke kelompok 2 dan kelompok 3. 1 dengan 10 berbeda di literal W, Y, dan Z, berarti tidak bisa kita kombinasikan. Minterm 2 dan 10 berbeda pada literal W saja. Nah, ini berarti bisa kita kombinasikan. 2 dan 10 menghasilkan term dash 010. Minterm 10 dan 2 Anda tandai. Kemudian 8 dengan 10 berbeda pada literal Y, ya. Maka kita bentuk 1, 0, dash 0. 8 dan 10 Anda beri tanda. Oke, sudah. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 4. 10, 11 berbeda pada literal Z. Berarti bisa kita kombinasikan menghasilkan 1, 0, 1 dash. Kemudian 10 dengan 14 berbeda pada literal X, sehingga menghasilkan term 1 dash 1, 0. Jangan lupa kita tandai, ya. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5, 11, 15 berbeda di literal X. Berarti terbentuk 1 dash 11, 14 dengan 15, 111 dash. Jangan lupa kita beri tanda. Oke, selesai di yang ini, sudah selesai dikombinasikan. Kita geser, ya. Di sini bisa jadi di kasus lain tidak semuanya ditandai, itu mungkin, ya. Jadi yang ditandai adalah yang berhasil dikombinasikan. Sekarang yang ini sudah dikelompokkan berdasarkan pemilikan angka 1, yang
kelompok pertama tidak ada angka 1, kelompok kedua punya 1 angka 1, kelompok ketiga punya 2 angka 1, dan kelompok keempat 3 angka 1. Oke. Sekarang kita kombinasikan. 01 dengan 210 berbeda di literal W dan Y dan Z. Berarti tidak bisa kita kombinasikan. 02, 210 berbeda di W dan Y. Tidak bisa. 02, 810 berbeda di W saja. Lah ini berarti bisa kita kombinasikan. Menghasilkan das 0, das 0. Ya. 02 dengan 810 kita beri tanda. Kemudian 08 dengan 210. Ini berbeda pada literal Y. Nah, berarti bisa kita kombinasikan menghasilkan min das 0 das 0. Kemudian 08 dengan 810 berbeda di literal W dan Y. Tidak bisa kita kombinasikan. Jangan lupa diberi tanda yang sukses dikombinasikan. Lanjut. 210 dengan 1011 berbeda di literal W, Y, dan Z. Tidak bisa kita kombinasikan. 210 dengan 1014 das berbeda di literal W, X, W, dan X. Tidak bisa kita kombinasikan. Sekarang 810 dengan 1011 berbeda di literal Y dan Z. Tidak bisa ya. 810 dengan 1014 berbeda di literal X dan Y. Tidak bisa ya. Jadi kombinasi kelompok 2 dan kelompok 3 tidak menghasilkan apa-apa ya. Kemudian sekarang 1011 dengan 1115 berbeda di literal X dan Z. Tidak bisa. 1011 dengan 1415 berbeda di literal X saja. Nah, ini berarti bisa kita kombinasikan menghasilkan 1 das 1 das. 10, 14, 11, 15 berbeda di literal Z. Menghasilkan 1 das 1 das. 10, 14, 14, 15 berbeda di literal X dan Z. Tidak bisa kita kombinasikan. Nah, di sini karena ada double, jadi nanti kalaupun di sini ada yang double, kita tetap bisa kurangi ya, seperti ini. Ini cukup ditulis atau dipakai salah satu saja. Ya, boleh yang dicoret yang atas, boleh juga yang bawah, tidak masalah. Ya, jadi yang sama cukup ditulis satu kali. Nah, dari sini kita tetap analisa. 02810 dengan 10, 11, 14, 15 itu bisa tidak dikombinasi? Kalau tidak bisa, jadi dalam satu kolom tidak ada lagi yang bisa dikombinasikan, maka prosesnya berhenti sehingga diperoleh ekspresinya ya, ekspresinya yang di proses ini ada yang belum bisa dikombinasikan kan tadi 01, ini W aksen, X aksen, Y aksen, or X aksen, Z aksen, or W, Y ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini contoh yang kedua sama ya, nanti Anda pelajari. Kemudian pemilihan prime implikan. Penentuan prime implikan tidak selalu menghasilkan jumlah term yang minimum, sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua min term. Jadi kadang setelah kita melakukan tahap penentuan prime implikan itu sebetulnya masih bisa kita ringkas lagi. Maka bisa kita lanjutkan atau kita pastikan menggunakan pemilihan prime implikan. Ya. Langkahnya, lihat per kolom, cari yang berisi hanya satu centang. Beri tanda terpilih pada term yang mewakili dan min termnya. Jika masih ada sisa min term, cari term yang dapat mewakili seminimal mungkin. Contohnya ini ya. Ini setelah penentuan prime implikan masih ada 5 term ya. X aksen, Y aksen, Z ini dari sini untuk mewakili min term 1 dan 9. W aksen, X, Z aksen itu mewakili min term 4, 6. W aksen XY mewakili min term 6, 7. XYZ mewakili min term 7, 15. WYZ mewakili min term 11, 15. Dan WX aksen mewakili min term 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita data dalam bentuk tabel ini. Jadi ini nomor-nomor min termnya tadi kan ada 6. Kemudian min term yang diwakili oleh term ini apa saja ya.
Lihat dari kolom yang ini, ya. Kemudian Anda centang, misalnya ini, term X aksen Y aksen Z itu mewakili minterm 19. Maka di kolom minterm 1 dan kolom minterm 9 Anda kasih tanda centang, ya. WX aksen mewakili minterm 8, 9, 10, 11. Maka pada kolom 8, 9, 10, 11 Anda beri tanda centang. Oke, kalau ini sudah disiapkan tabelnya, tahap berikutnya adalah pilih kolom yang hanya terdiri dari satu centang. Bahkan di sini kolom 1, kan hanya satu centang tuh dalam satu kolom. Maka ini X aksen YZ ini terpilih. Ya. Karena X aksen YZ, X aksen Y aksen Z terpilih, maka minterm yang diwakili 1 dan 9 juga dipilih, ditandai ya. Nih. Kemudian kolom 4, kolom minterm 4, ini juga hanya terdiri dari satu centang, maka kita pilih 4, termnya W aksen XZ aksen mewakili minterm 4 dan 6, maka minterm 6 kita beri tanda kolom 6. Kemudian yang hanya satu centang lagi, ini 8. 8 itu ekspresinya WX aksen mewakili minterm 8, 9, 10, 11. Maka di kolom 8, 9, 10, 11 kita beri tanda. Kemudian, nah kolom 7 dan kolom 15 ini centangnya lebih dari satu. Tadi pilihlah term yang mewakili term yang belum terpilih ya. Jadi kita pilih seminimal mungkin ya. Kalau bisa hanya satu term yang mewakili 7 dan 15 ya kita pilih 1 dan 15. Di sini yang mewakili 7 dan 15 adalah X, Y, Z. Ya. Oke, karena semua kolom sudah ditandai, maka kita dapat term-term yang paling mewakili fungsi, yaitu hanya 4, X aksen, Y aksen, Z, W aksen, X, Z aksen, X, Y, Z, dan WX aksen. Oke. Ini Anda lakukan latihan mandiri ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.